Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur World Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 47, Emas Mengkilap. Pada hari itu, hujan turun mengguyur SMP Kajimachi. Sekolah ini dipenuhi oleh para junior pengagum Hanaki Kuriko. Mereka begitu heboh saat berita penyelamatan Kuriko ditayangkan di televisi dan surat kabar. Para pria saja menyanjung Hanaki Kuriko, apalagi para betina ini. Mereka bahkan rela berdiri di depan kelas Kuriko. Sebagai sahabat dekatnya, Osaki pun bangga Kuriko melakukan penyelamatan heroik saat terjadi kebakaran. Namun ia juga tak setuju karena si ember ini terlalu membesar-besarkan berita. Hal ini menyebabkan demam Kuriko melanda di SMP mereka. Setelah memenangkan perang Hakata, ditambah kejadian kemarin, Kuriko semakin populer. Hampir semua orang meniru penampilannya. Tak hanya bicara soal penampilan, tetapi parfum pun mereka meniru apa yang Kuriko pakai. Hal ini jelas memabukkan, terlebih jika di dalam ruang kelas. Bahkan Oseki akan lebih memilih bolos pelajaran daripada harus berdiam diri di kelas mencium bau semerbak. Tetapi meski demam Kuriko melanda, ada orang-orang yang takkan menyerupai Kuriko. Ya, mereka adalah rivalnya dalam lomba lari beberapa waktu yang lalu. Tak hanya dua orang itu, meski di tengah hujan, rekan setim Hanaki Kuriko juga berkunjung ke sana. Bahkan 7 jagoan SMP ini kini berkumpul di kamar sang Raja Iblis. Mereka menemui Shinigami dengan kekesalan, bertanya soal situasi terkini. Ini mengkhawatirkan setelah tertangkapnya tangan kanan Kuriko ini. Mereka merasa harus segera membuat pergerakan sebelum semua menjadi semakin kacau. Menurut Karbo, situasi akan lebih sulit jika mereka terpencar. Yang jelas, kini mereka takkan membiarkan Shinigami berbuat gegabah, karena takkan ada yang bisa melindunginya. Terlebih keberadaan Shinigami, orang yang telah menyebarkan informasi tentang persembunyian mereka. Jelas mereka telah menyiapkan hukuman untuk Shinigami, dan sebagai orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, Ribbon memiliki hukuman yang sesuai untuknya, yaitu membayar denda. Mereka berkumpul di kamar Kuriko, membahas rencana sekalian main monopoli. Monopoli bukan sekedar monopoli. Monopoli bukan permainan anak-anak. Lihatlah mereka yang begitu mendalami permainan satu ini. Bahkan saat Pon hampir kehilangan bangunannya. Sedangkan untuk Shinigami sendiri, sebagai hukuman, mereka memintanya untuk mengenalkan Lin pada mereka. Menurut informasi Shinigami, Hanaki Kuriko takkan datang ke sekolah hari ini. Hujan menjadi alasan utama pria kribo itu absen. Namun tujuan mereka lebih dari itu. Mereka ingin menghakimi Shinigami yang bersikap ceroboh menuruti egonya sendiri. Dan tiba-tiba saja Shinigami meletakkan segepok uang tunai tepat di papan monopoli. Diketahui uang tersebut berasal dari Abaraya Atsushi. Jelas, Bon terkejut mendengar nama Atsushi disebut-sebut dalam pertemuan mereka. Lalu Bon mengungkapkan fakta tentang pertempuran berdarah yang mengakibatkan begitu banyak korban berjatuhan karena perang antar 5 kelompok besar di distrik Fukuoka. Pertempuran mengerikan, tanpa akhir, sampai terjadinya gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut bisa disetujui oleh pihak terkait setelah ada yang menyadari ada yang tak beres dengan konflik mereka. Diduga ada seseorang yang menjadi dalang di balik konflik mengerikan itu. Seseorang yang menggunakan kekuatan uang dan kekuasaannya yang dominan menyalakan api dalam setiap kelompok. Orang itu adalah Abaraya Atsushi. Dengan kucuran dana darinya, perang pun terjadi. Rumor itu semakin menegaskan seberapa berpengaruhnya kekuatan uang dari Atsushi untuk mengendalikan wilayah Fukuoka. Kurang lebih setelah 2 tahun lamanya, nama Abaraya Atsushi tak lagi terdengar. Namun jika ia punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, mungkin Bon akan lebih berfokus menangani masalah melalui cara perdamaian. Sayangnya Atsushi adalah orang yang bisa bergerak dengan leluasa tanpa terdeteksi, layaknya wanita yang datang dan pergi. Karbo juga sepemikiran dengannya. Ia mendengar rumor satu-satunya yang bisa masuk menggali informasi adalah wanita. Butuh seorang wanita yang luar biasa untuk masuk ke dalam dan menyelinap. Bon terpikirkan dengan seorang wanita yang tomboy tapi memiliki sifat baik dan bisa diandalkan. Seseorang yang tentunya ia kenal baik.
Ia sering ikut dalam pertemuan rutin di Sabtu Minggu ketiga setiap bulannya. Alih-alih berkumpul dengan circle para wanita, ia lebih menyukai aktivitas para berandalan. Bukan seorang yang lemah gemulai dan romantis, tapi jiwanya tangguh layaknya seorang pria. Itu menjadikan alasan Bond menyukai wanita ini. Bond bisa mengatakan wanita ini adalah Terumaki versi wanita. Dia kini berada di tahun kedua masa SMA-nya. Tak berselang lama kemudian, seorang pria membuka pintu tanpa mengetuknya lebih dulu. Dengan perban melekat di pipi, wanita ini mencari keberadaan Hanaki Kuriko. Jelas para pria ini terkejut karena kemunculan seorang wanita. Layaknya anomali di kandang macan, ada seorang gadis menawan datang. Kiyokawa bahkan hampir pingsan melihat kecantikannya. Gadis cantik ini bisa membungkam para berandalan ini dengan auranya, dan ternyata dia mengenal Nakanishi Satoru atau Bond. Bond terkejut mengetahui wanita itu adalah gadis idamannya, yang diketahui bernama Lin. Tentunya mereka kaget karena mereka biasanya hanya bisa melihat sosoknya tampil di televisi atau majalah dewasa, tapi kini mereka terpana melihatnya secara langsung. Gadis bernama Lin Hualin, atau yang lebih populer dikenal sebagai Lin, selebritis berusia 17 tahun. Dia artis yang sebelumnya diselamatkan Hanaki Kuriko saat insiden kebakaran. Lily, karena saking girangnya ia merasa terbang setelah pertanyaannya dijawab oleh Lin. Dia juga mengenal Bond karena dia adalah seniornya saat SMP dulu. Tujuan Lin ke SMP Kachimachi adalah bertemu Kuriko sebagai bentuk terima kasihnya. Kala itu Shinigami memberitahunya jika Hanaki Kuriko takkan datang ke sekolah hari ini. Namun nyatanya pria kribo ini datang ke sekolah. Jelas ia tak suka ada orang yang masuk ke kamar pribadinya tanpa seizinnya. Para berandalan ini pun berkeringat dingin. Mereka cemas kalau-kalau Kuriko akan mengamuk. Kuriko pun tak menduga ada lebih banyak orang dari yang biasanya datang. Entah tujuan apa, mereka semua berkumpul di tempat Kuriko. Ya, mereka tak salah melihat. Itu benar Hanaki Kuriko jika dilihat dari ciri fisiknya. Meskipun Shinigami telah menulis surat untuk Kuriko, lalu meninggalkannya di meja, tapi Kuriko sendiri tak melihat pesan tersebut. Dengan tertawa kecil, Kuriko bisa saja membuat gebrakan. Sesuai peraturan yang tertulis yang telah Kuriko buat, untuk siapapun orang yang masuk ke kamar pribadinya, mereka harus membayar 1000 yen jika ingin keluar dengan selamat. Chapter 48, Bukti Iblis. Tentunya mereka tak akan mau membayar, mereka bahkan tak melihat tulisan tersebut. Ya gimana mau lihat, tulisannya sekecil ini. Ya, tulisan sekecil itu jelas tertera denda 1000 yen yang masuk ke kamar sang Raja Iblis. Mereka yang merasa dipermainkan juga takkan tinggal diam. Tiba-tiba saja Lin berlari ke arah Kuriko. Dia hendak memeluknya. Seketika wajah masam Kuriko berubah 180 derajat. Ia senang Lin tak mengalami luka bakar. Setelah insiden kebakaran, terlihat mereka begitu akrab. Satu hal yang takkan bisa dirasakan para berandalan lain. Lin merasa berhutang nyawa pada Hanaki Kuriko. Ia merasa ucapan saja takkan cukup untuk membayarnya, so dia membawakan souvenir untuknya. Itulah alasan mengapa para berandalan ini diminta untuk berdiri berbaris untuk mendapat sebuah souvenir spesial dari Lin. Ya, selebritis ini memberikan koleksi kartu favoritnya pada ketujuh orang tersebut. Sayangnya di sana ada Seiji Kiyokawa yang juga ingin memilikinya. Hanya saja dia yang tak mendapatkan souvenir itu. Namun yang lebih penting dari itu adalah kondisi Lin yang tampaknya sudah kembali ceria tanpa mengalami trauma. Kuriko lega, ia adalah wanita tangguh seperti yang ia kira. Oh iya, di sini Hanaki Kuriko sedikit merubah penampilannya dengan mengubah sedikit warna rambut menjadi kemerahan. Entah untuk alasan apa yang membuat Shinigami penasaran dengan gaya baru seorang Hanaki Kuriko. Tak sedikit orang yang menganggap warna itu justru terlihat seperti rambut orang tua. Shinigami menduga Kuriko mulai muak dengan reputasi dan sorotan yang tertuju padanya menjadi terlalu berlebihan.
Jelas Hanaki Kuriko dengan julukannya Sang Raja Iblis, Shinigami merasa ia tak cocok lagi dengannya. Seperti arti namanya, harimau, dia adalah seorang yang tak suka berkelompok, namun menguasai wilayah teritorialnya sendiri. Setiap kali ia berusaha untuk mencoba memiliki koneksi dengannya, Kuriko memang berada di level yang berbeda. Angan-angan Shinigami adalah menjadi sepertinya. Jika diibaratkan dalam sebuah bisnis, Hanaki Kuriko hampir memiliki semuanya: harta, tahta, kekuatan, popularitas, dan juga satu lagi, wanita. Apalagi wanita yang menyukainya adalah seorang selebritis terkenal, banyak muncul dalam siaran televisi, namun juga seorang pribadi yang menyukai pertempuran. Hakata Yokoshima adalah rumah bagi Lin. Sejak awal terbentuk, kelompok ini telah menjadi kekuatan terbesar di distrik Fukuoka. Kini dia disatukan dengan Hanaki Kuriko yang tiba-tiba mengajaknya pergi berkencan. Ajakan berkencan itu adalah sebagai bentuk terima kasihnya. Bagaimana bisa seorang wanita yang lebih dulu mengajak kencan seorang pria? Satu hal yang takkan bisa ditiru oleh para berandalan ini. Meski Hanaki Kuriko terkenal sebagai iblis mesum, tapi dia bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu siapa itu Lin. Gadis itu adalah pacar dari Yamamoto Baron. Itu berarti Kuriko tahu Lin mungkin ditugaskan Baron untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Lin sempat membantah tuduhan tersebut. Ia berdalih hubungannya dengan Baron hanya sebatas teman masa kecil. Kuriko memasang wajah serius. Ia ingin agar Lin lebih terbuka soal hubungannya dengan Yamamoto Baron. Seketika suasana yang tadinya cair berubah menjadi hening. Barulah diketahui Lin dulunya sering terlibat dalam aktivitas geng Hakata Yokoshima, terutama saat di bawah kepemimpinan Yamamoto Baron. Hubungan mereka begitu dekat karena mereka telah mengenal lama dan juga teman sejak kecil. Entah bisa dibilang kekasih atau tidak, tapi Lin tak membantah. Dia memang tahu banyak soal kehidupan Yamamoto Baron. Merasa obrolan yang lebih dalam takkan bisa dilakukan di sekolah dengan banyak orang di sana, Kuriko pun mengajak Lin mengobrol sambil makan di luar. Ya, meskipun Lin sempat memperingatkan akan bahaya yang bisa saja menyergapnya kapanpun. Dengan sedikit gombalisasi, Hanaki Kuriko meyakinkan mereka takkan mengalami kejadian buruk sekalipun Baron muncul di hadapan mereka. Jelas, bagi para lelaki, kata-kata manis macam itu cukup menggelikan di telinga mereka. Yang jelas, sifat Kuriko sama sekali tak berubah sekalipun ia merubah penampilannya. Inilah Hanaki Kuriko, sifatnya memang buruk, tapi sejatinya ia memiliki hati yang lembut. Sedangkan untuk urusan yang lain pun akan mengambil kendali. Ia meyakinkan mereka berdua untuk mempercayainya. Dan dengan begitu, Hanaki Kuriko pun pergi berkencan bersama Lin. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.